We've got an incredible show lined up for you tonight as we celebrate all of the fiendish fun of Halloween. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk adegan film horor paling berkesan yang terjadi di malam Halloween. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Nomor 10, Art membunuh Ellie, Terrifier 2. Aren't you a little old to be trick-or-treating? Secara teknis, hampir seluruh franchise Terrifier memang berlatar di malam Halloween. Tapi kalau kita harus memilih satu adegan yang benar-benar mewakili seluruh seri ini, tentu saja saat Art membunuh Ellie. Dalam salah satu adegan paling mengejutkan dan paling mengerikan dalam sejarah horor modern, Art si badut dengan sadis membunuh wanita malang itu di kamar tidurnya sendiri, dan Art terlihat begitu menikmatinya. Dengan rumah yang penuh dekorasi Halloween dan dinding oranye yang kontras, pemandangan berdarah ini terasa semakin kelam dan mengganggu. Adegan ini memang sengaja dibuat ekstrim, tapi reaksi penontonnya tetap saja keras dan geram. Banyak yang mengecam kekerasan berlebihan dalam adegan ini. Tapi hey, siapa bilang Halloween harus selalu punya selera yang baik? Here. Happy Halloween. Nomor 9, lepasnya iblis dari krematorium, Night of the Demons. Relax, I just want to look good for the boys. You did remember to invite some cute boys to the party, I hope. Apa artinya Halloween tanpa ritual pemanggilan arwah? Dan apa jadinya ritual itu tanpa munculnya iblis? Dalam film yang berjudul Night of the Demons, sekelompok remaja memutuskan untuk berpesta di rumah duka terbengkalai di malam Halloween. Ya, karena tentu saja ide seperti itu selalu berakhir baik. I could never figure out who did it. Too much blood and guts. I can't believe we're gonna party here. Namun, ketika mereka secara tidak sengaja melepaskan kekuatan jahat dari ruang krematorium, pesta itu berubah menjadi mimpi buruk berdarah. Cahaya lilin yang bergetar, suasana gelap, kostum, dan musik yang mencekam menciptakan nuansa Halloween yang benar-benar terkutuk. Ini adalah momen jangan main-main dengan hal gaib di malam Halloween, dan hasilnya benar-benar gila dalam arti terbaiknya. The noise, the stink, and the chill. They're all signs of demonic infestation. Demonic what? Demonic whatchamacallit? I mean, come on! A little ant here is just trying to put the old boog on us, okay? Nomor 8, tangan yang merusak pesta dansa, Idle Hands. Meski gagal di awal perilisan, Idle Hands kini dianggap sebagai film kultus berkat ide brilian dan para bintang muda seperti Seth Green dan Jessica Alba. Anton Tobias, remaja pemalas yang gemar mabuk, terkejut bukan main ketika tangannya tiba-tiba kerasukan dan mulai membunuh orang di sekitarnya. No, it's true. His hand killed us yesterday. Yeah, it sliced me up real good. Dalam klimaks film yang menegangkan, tangan itu mengamuk di pesta dansa Halloween, membunuh vokalis band di atas panggung, dan memicu kepanikan besar. Ini adalah kekacauan khas B-movie. Menyeramkan, penuh darah, tapi juga benar-benar absurd. Sebuah representasi sempurna dari semangat Halloween, liar, gila, tapi menyenangkan. Do you see that thing? I had to get Anton. No, screw him. I mean, he'll be fine. Nomor 7, aktivasi topeng kematian, Halloween 3 Season of the Witch. The world's going to change tonight, Doctor. I'm glad you'll be able to watch it. And Happy Halloween. Dalam film Halloween 3 yang sering diremehkan, terornya bukan datang dari Michael Myers, tetapi dari beberapa topeng menyeramkan. Di malam Halloween, banyak anak di seluruh Amerika menyalakan televisi mereka untuk menonton iklan yang aneh dari perusahaan Silver Shamrock. Siaran itu ternyata merupakan bagian dari rencana keji yang melahirkan salah satu akhir paling kelam dalam sejarah film horor.
Begitu iklannya dimulai, topeng-topeng itu aktif, memuntahkan serangga, ular, dan membawa kematian mengerikan bagi para anak-anak yang memakainya. Adegan ini terasa begitu ganjil sekaligus mengerikan karena lagu riang khas Halloween terus mengalun di tengah adegan penuh kematian itu. Halloween 3 jelas pantas diangkat karena keberanian dan originalitasnya. Chandler, it's still running. Stop it, please. For God's sake, please stop it. There's no more time. You've got to... Please, stop it. Stop it now. Turn it off. Turn it off. Stop it. 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 Nomor 6, Rumah Keluarga Bellows. Scary Stories to Tell in the Dark. Sarah Bellows, tell me a story. Tell me a story. Malam Halloween di sebuah kota kecil menjadi latar sempurna bagi adaptasi kisah menyeramkan yang menghantui masa kecil banyak anak era 90-an. Dalam Scary Stories to Tell in the Dark, sekelompok remaja nakal masuk ke rumah keluarga Bellows yang katanya berhantu setelah mereka dikejar karena membuat keonaran. As the legend goes, if you come to the Bellows house at dark and ask Sarah to tell you a story, it'll be the last story you ever hear. Di sana, mereka menemukan buku tua milik Sarah Bellows dan secara tidak sengaja berinteraksi dengan arwah yang mengurung mereka di ruangan terkunci. Rumah itu berderit, labu-labu menyala hangat, dan udara malam dipenuhi aura magis khas Halloween. Sebuah pembuka yang sempurna untuk film seperti ini. Campuran mimpi buruk dan nostalgia bagi siapapun yang tumbuh dengan cerita-cerita menyeramkan di malam Halloween. Do you even know what's in those? It's the same toxic chemicals that's giving our troops Hodgkin's lymphoma and curdling the breast milk of the South Vietnamese. And you ate them all. Is that why they taste so good? Nomor 5, Ginger berubah. Ginger Snaps. Now I am you. I know you are. But what am I? We gotta go. Manusia serigala dan malam Halloween, adakah kombinasi yang lebih sempurna dari itu? Dalam film klasik bertema liburan ini, Ginger Snaps, Ginger mulai berubah di pesta Halloween bertajuk Greenhouse Bash hingga akhirnya Sam memukulnya hingga pingsan dan membawa Ginger pulang. Disinilah Ginger benar-benar menerima sisi liarnya. Di dalam mobil van, ia berubah menjadi manusia serigala dan mengubah malam menyenangkan itu menjadi pesta berdarah. Bisa dibilang ini adalah momen ketika Ginger benar-benar snap. Transformasinya begitu brutal. Ia menerkam dan membunuh Sam, lalu mencoba membunuh adiknya sendiri sebelum akhirnya ditikam hingga tewas. Ini adalah horor supranatural yang sekaligus menjadi metafora untuk pemberontakan remaja dan hasilnya luar biasa. I'm not dying in this room with you. I'm not dying. Nomor 4, kekacauan di acara talk show Late Night with the Devil. Gosh, I hope you love it. Please love it because, well, it's sweep. Oh, that's right. Where is Vincent Price when you need him? Malam Halloween tahun 1977. Siaran langsung, tamu kerasukan, dan acara yang berubah menjadi neraka. Dalam Late Night with the Devil, pembawa acara fiktif Jack Delroy mencoba menaikkan rating lewat edisi spesial bertema Halloween, tetapi kehadiran kekuatan jahat di studio justru mengubah acaranya menjadi mimpi buruk. Hanya sedikit film yang mampu menangkap estetika Halloween sebaik ini, memadukan dekorasi panggung yang norak, grafik bertema seram, dan momen teror murni yang terasa nyata. Tampilan visual bergaya tahun 70-an yang grainy justru menambah keseruannya. Bagi sang pembawa acara dan penonton, ini adalah neraka di bumi. Tapi bagi kita, tontonan ini justru luar biasa menyenangkan.
Nomor 3, Pesta Halloween, Donnie Darko. Hey, we should totally throw a party. I mean, Mom and Dad are gone and like it's Halloween carnival, we could totally get away with it. Okay. It has to be small, right? Meskipun bukan film horor secara eksplisit, sulit rasanya menemukan orang yang tidak merasa takut menonton Donnie Darko. Coba ingat lagi, kelinci itu benar-benar mimpi buruk. Dengan diiringi lagu Love Will Tear Us Apart yang menghantui, adegan pesta Halloween ini menangkap keindahan kelam khas malam tersebut. You okay? Yeah, my mom's gone. You wanna come in? Donnie mengenakan kostum kerangka berada di rumah penuh remaja yang berpesta seolah dunia akan segera berakhir. Karena dalam artian tertentu memang begitu. Topeng, kostum, dan suasana surrealisnya mencerminkan realitas Donnie yang mulai runtuh menjelang klimaks yang mengguncang logika ruang dan waktu. Ini bukanlah sekedar pesta Halloween, ini adalah ketenangan terakhir sebelum kekacauan kosmik dimulai. No, she didn't leave a note and the house was all messed up. But you're okay. Did you call the cops? Yeah, they said I should leave the house and that I should go to a safe place. Nomor 2, saat Mr. Creek membuka topeng Sam, Trick or Treat. Keep your kid out of my yard! Goddamn freak! Happy Halloween. Rasanya sedikit sekali adegan Halloween yang lebih ikonik daripada pertarungan antara Mr. Creek yang tua dan Sam, si pengawas misterius aturan Halloween. Saat Creek menarik kain goni dari kepala Sam dan menyikap wajah menyerupai labu hidup di bawahnya, hasilnya adalah perpaduan sempurna antara kejutan dan pesona khas Halloween. Dan visualnya luar biasa. Dikelilingi kertas permen, labu yang menyala, dan dedaunan musim gugur. Adegan ini benar-benar menangkap keindahan visual malam Halloween. Tidak heran kalau film ini menjadi tontonan wajib tahunan bagi banyak penggemar horor. Ingatlah, kalau kamu melanggar aturan Halloween, bersiaplah untuk menerima akibatnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, amukan Michael, Halloween. Boogeyman is coming. Leave me alone. He doesn't believe us. Don't you know what happens on Halloween? Yeah, we get candy. Rasanya belum benar-benar Halloween kalau kita belum menonton Michael Myers berjalan di jalanan sunyi Haddonfield dan membunuh para remaja, bukan? Ya, kedengarannya aneh kalau diucapkan begitu. Tapi, mahakarya John Carpenter ini menghadirkan malam ketika ia kembali ke rumah. Dan sampai sekarang tetap menjadi standar emas untuk teror di malam Halloween. Tommy, Halloween night, it's when people play tricks on each other. It's all make-believe. I think Richie was just trying to scare you. I saw the boogeyman. I saw him outside. Pada tanggal 31 Oktober, sang pembunuh bertopeng mengintai pinggiran kota yang tenang, siang dan malam, menjadikan malam terbaik dalam setahun sebagai ladang pembantaian. Labu-labu menyala, anak-anak yang masih bersenang-senang di kejauhan, dan keheningan mencekam lingkungan sekitar membuat amukan Michael di penghujung film ini tidak terlupakan. Inilah adegan paling ikonik dalam sejarah horor bertema Halloween. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, adegan ini masih tidak tertandingi. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Apakah kamu punya contoh lain dari adegan film horor yang tidak kalah seram di malam Halloween? Tulis pendapatmu di kolom komentar.